yang seneng sama orang yang seneng ngaji, dia mah nggak ngaji tapi dia seneng gitu loh. Ini orang rusak gitu, orang rusak ya. Nanti aja ceritain minggu depan lah. Ya iyalah, ini babnya biar kagak pindah, betul nggak gitu? Bab hakul yakin. Tapi saya singkat ceritanya, saya singkat. Dia kalau ngeliat tetangganya berangkat rombongan naik pick up, ngeliatin doang. Ngomong hatinya, aduh enak yang ikut ngaji ya, tapi saya kok nggak bisa gitu ya. Entah ada kehalangan dan kendala apa, kita nggak tahu gitu loh. Apa ngantukan lah dia mah, saya mengantukan, orang gak berdua buat ongkos gitu. Ada nggak yang begitu? Oh, ada, dunia mah sempurna. Apa yang bagaimana dia ada, yang bagaimana dia ada, yang eblas ada, yang pendiam ada, yang lemes pun ada, yang banyak tingkahnya kantong kosong ada, yang kantong isi diem ada, yang kantong isi banyak tingkah juga ada. Nah, dunia sempurna lengkap apa juga, makanya jangan kaget-kagetan. Ini orang begini kaget, jantungan hidup. Dunia kok, betul nggak gitu? Orang begitu, ya kalau nggak begitu bukan orang namanya. Jadi orang begitu, emang harus begitu dia mah. Lakonnya seperti itu. Kebanyakan orang ngomong, jadi orang begitu, laki begitu, bini begitu. Emang begitu. Dunia mah beda-beda. Enggak semuanya harus sesuai dengan keinginan kamu. Yang jadi Tuhan lu apa Allah? Orang sedunia pengen sesuai keinginannya. Jadi orang mau begini, Tuhan pengennya begitu. Betul nggak gitu? Jadi orang mau begini. Kalau usaha tuh begini. Yang jadi Tuhan lu apa dia? Nah, dunia ini akan terjadi sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Betul apa enggak? Lanjut. Tiba-tiba berangkat ngaji, dia seneng, nggak ngikut ngaji. Satu ketika ini orang meninggal dunia. Setelah meninggal dunia datanglah malaikat yang menanyakan, tuh malaikat apa namanya? Munkar, Nakir, Mandrobuka. Makanya seperti itu. Udah malaikat saya neraka ge. Udah putus asa, nyadar diri. Betul apa enggak? Sadar. Udah malaikat saya neraka aja. Kata malaikat, Mandrobuka. Ya kamu kata udah, saya mau kamu masuk surga, neraka dia aku bawa. Jangan pakai bertele-tele, betul nggak gitu? Lapor malaikat ke Allah, ya Allah, ada apa malaikat? Ada hambamu ya Allah. Aku tanyakan, yang mana pertanyaannya sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Lalu dia nggak mau jawab, ya Allah, pengen langsung neraka. Nggak bisa malaikat. Tanya lagi malaikat. Dia seneng sama siapa? Tanya lagi. Hei Fulan bin Fulan. Ya malaikat. Kamu senang sama kiai? Agak. Saya mau macam-macam lagi, kuping saya panas gue malaikat. Habis ceramahnya, kok tukang mawar gue bugin, naik saya bisa. Nanti di akhirat akan ada danau yang isinya darah nana, akan diminumkan ke dalam mulutnya, mendidih di dalam perutnya, lalu terbuka perutnya, ampar-ampar itu saya pulang malaikat merasa lapor ke Allah, nggak suka sama para kiai sama ulama. Malaikat, ya Allah, tanya lagi malaikat, dia cinta nggak dengan orang-orang yang cinta dengan ulama? Hei Fulan bin Fulan, udah ke malaikat yang makin nanya neraka. Saya neraka aja, betul gitu. Tetap malaikat tanya, malaikat ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kamu nggak senang dengan ulama, kamu nggak senang dengan kiai, kamu senang nggak sama orang yang senang dengan ulama, sama senang dengan kiai? Diam dia. Langsung dia ngomong, oh iya, saya punya tetangga malaikat, rajin buat ngaji, rombongan, saya senang banget kalau lihat mereka pada ngaji. Baru gara-gara ini, apa kata Allah? Malaikat kumpulkan orang ini dengan orang yang dia senangi di dalam surgaku. Itu jadi perantara masuk surga. Makanya ngeliat orang ngaji jangan gedeg baik. Udah kagak berangkat gedeg. Lo kemana sih kalau malam Sabtu? Pangsanan gua, ngerti pangsanan? Ngerti pangsanan?
perasaan bangsanan itu. Di bahasa Bekasi. Pangsanan gua. Oh, malam Sabtu langsung berangkat ke ibu ini. Luanggap kalong kali Ntar ge malam Senin ngaji lagi wae, ini ngaji lagi. Perasaan gue lu ngaji mulu. Udah berangkat kagak pakai protes. Yang ini mau orang masuk hadirin. Betul gak gitu? Muhibban seneng udah. Seneng sama kiai, seneng sama ulama, betul apa enggak? Walau kita bukan kiai, nggak bisa dekat dengan kiai, yang penting saya seneng dengan kiai. Amin. Kalau memang kita ini nggak bisa dekat sama kiai, nggak dekat ulama, senengin sama orang-orang yang dekat. Oh, itu rajin ziarah. Oh, itu rajin ngaji. Oh, itu mau nyantri. Seneng kita punya hati seneng di sini. Ini bisa jadi perantara buat kita selamat di hadapan Allah. Muhibban itu namanya seneng atau cinta. Fa'ilam takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Mana orang kelima? Orang pertama itu alim, orang kedua itu belajar ke orang alim, orang ketiga mendengarkan orang alim, orang yang keempat adalah orang yang senang dengan orang alim, senang sama orang yang dengerin orang alim, senang kepada orang yang belajar ke orang alim. Itu yang keempat. Yang kelima, fa'ilam takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Alim kagak, belajar kagak, dengerin kagak, resep juga kagak. Ada yang begitu, ada. Dunia kok sempurna, betul apa enggak? Alim ada, belajar ke orang alim juga kagak, dengerin orang alim juga kagak, resep kagak, sendeng-endeng enak wae. Sama orang ngajar ngaji, orang resep. Sama orang ngaji kagak resep, dengerin ngaji begak. Betul? Nah ini fatahlik. Orang yang seperti ini hancur. Katanya baginda Rasulullah. Percaya apa enggak? Percaya. Nah itu namanya iman kepada Rasul. Alhamdulillah. Jadi iman jangan tinggal selongsongnya, tapi peluru harus ada isinya. Hari akhir pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, semua tidak akan terlewati. Yang namanya mati pasti akan kita jumpai. Yang sehat ataupun yang sakit, sama apabila kematian datang ke badan, tidak bisa menolak dan tidak bisa berlari menghindar dari kematian itu sendiri. Betul? Maka sebelum kita mati, maka siapkanlah apa yang akan kita bawa kepada Allah. Kalau tidak selain cinta kepada Alhamdulillah. Percaya mati akan datang. Nah itu namanya iman kepada hari akhir. Qadha dan qadar, takdir baik dan takdir buruk semua datang dari Allah. Takdir yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan itu semua datang dari Allah. Untung rugi datang dari Allah, senang susah datang dari Allah. Jodoh dengan siapa datang dari Allah. Berapa jodohnya semua ketentuan Allah. Itu pun harus diimani bahwasanya ini semua datang dari Allah. Bukan salah siapa, bukan karena apa, bukan sebab apa, namun semua memang sudah ditentukan, digariskan oleh Allah. Betul apa enggak? Oh itu lakinya kawin lagi, emang genit lakinya kagak. Ada yang genitan lagi udah kawin. Betul nggak gitu? Itu memang sudah ketentuan dari Allah. Qadar. Oh itu dagangnya laris karena berangkatan dari subuh. Ada yang berangkat jam 3 orang laris. Betul? Itu memang sesuai ketentuan dari Allah. Qadha qadar, engkau diberikan kekayaan itu ketentuan, engkau diberikan kemiskinan itu ketentuan, engkau diberikan sehat ketentuan, engkau diberikan sakit ketentuan. Jadi jangan mengkambing hitamkan siapapun, jangan menyalahkan siapapun, dan jangan kita mengalibikan dengan apapun juga. Jika kita iman kepada qadha qadarnya, cukup kita kembali binallah. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, sembahkan kepada Allah, kerelaan dan keridhaan itu akan menjadi jalan mendapatkan cinta dari Tuhan. Jangan melawan sama Allah mah, orang bakal menang. Sama Allah melawan, betul apa enggak? Oh enggak, ini sebenarnya saya enggak macet ini, cuman karena diguna-guna ini.
Bilang Tuhan takut mau guna-guna. Tuhan mau ngelancarin, diguna-guna lagi jadi kata Tuhan, jangan ada guna-guna ini. Lu mikir Tuhan pengecut apa? Betul enggak? Tidak, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi, yang merintangi. Betul? Percaya apa enggak? Iman apa enggak? Iman. Betul apa enggak gitu? Kalau iman, katakan Tuhan saya bukan pengecut. Tuhan saya tidak bisa dihalangi dengan siapapun, dengan apapun, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun tirakatnya, tetap tidak akan bisa menaklukkan Tuhan, karena Allah Dia semua yang menjadikan, sakti ataupun kaya ataupun lancar, semua Allah yang menjadikan, lain tidak ada. Itu baru namanya iman. Jadi kamu macet bukan karena apa-apa, namun kamu harus kembali kepada Allah, minta kembali kepada Allah. Kamu sakit bukan karena apa-apa. Jika kamu katakan ini semua karena apa-apa, berarti imanmu tinggal selongsongnya saja, gak ada isinya. Iman yang gak ada isinya, doanya tidak akan didengar. Iman yang tidak ada isinya, ibadahnya tidak akan ada artinya apa-apa. Karena imanlah yang akan menentukan berhasil dan tidaknya orang hidup di dunia. Betul? Harus diisi iman itu. Enggak mengkambing hitamkan orang lain. Silakan 1000 orang mencari cara untuk menutup rizkimu, namun Allah berkehendak untuk melancarkan, maka yang 1000 orang ini tidak akan ada artinya apa-apa. Betul. Betul. Ini kadang iman ke situ masih percaya baik. Betul nggak gitu? Oh, jangan-jangan ada yang iri sama saya. Udah pasti ada. Orang hidup pasti ada yang iri, pasti ada yang dengki. Namun keirian dan kedengkian itu adalah tanggamu untuk naik kepada kemuliaan di hadapan Allah. Nggak nutup rizkimu. Kak, tenang saja udah. Kalau situ nggak percaya, buktiin aja udah. Kadang-kadang buka warung, di depan warung ada yang namanya pocong-pocongan. Apa hubungannya nih ceki sama pocong-pocongan? Pilok yang ke warung lari, ada patung pocong. Betul nggak gitu? Tenang-tenang saja, iman jangan sampai terkontaminasi dengan keadaan apapun. Saya percaya betul dengan Allah, rizki saya urusan Allah, semua adalah urusan Allah. Rasulullah Muhammad SAW, berapa banyak musuhnya, berapa banyak yang menginginkan kematiannya, berapa banyak yang menginginkan menghancurkannya, namun tidak satupun orang yang diizinkan oleh Allah, maka Rasul selamat dunia dan akhiratnya. Wali Songo di dalam perjuangannya, berapa banyak orang yang menolak di kala itu dengan dakwanya, berapa banyak orang yang ingin menguji kesaktiannya, namun dia bersandar kepada Allah. Tidak ada manfaat dan gunanya apa-apa kesaktian yang ingin dipersembahkan kepada sunan-sunannya Allah, wali-walinya Allah, tetap dia akan ditinggikan oleh Allah. Betul apa enggak gitu? Biar situ puasa 80 tahun, kalau Allah nggak menghendaki sakti, nggak bakal sakti. Tapi ada orang yang keluar dari beranak langsung sakti, ada. Betul nggak gitu? Syabdul Qadir Jilani masih bayi saja udah kelihatan kesaktiannya. Bayi itu di saat bulan Ramadan disusuin nggak mau. Ini bayi loh, belum ngerti. Disusuin sama ibunda tercinta, itu nggak mau, ditutup mulutnya rapat-rapat. Nih Syabdul Qadir Jilani. Tapi di saat maghrib, saat berbuka puasa, baru dia mau nyusu. Lain nama saya dan jamaah waktu masih bayi. Dikasih apa gini nyot? Kasih susu dinyot, main-mainan dinyot, betul nggak gitu? Ada tanah-tanah dinyot, ada cacing-cacing dinyot, makanya hidupnya udah jelas. Betul nggak gitu? Sekarang kalau bayi orang biasa dikasih ke tetangganya, dikasih susu, dinyot apa enggak? Dinyot. Nah, apalagi tetangga tangkep mah, dinyot lagi kenceng, masih bayi dia udah hidup ke situ. Gimana mau jadi wali? Betul nggak gitu? Syabdul Qadir Jilani bayinya selalu sakti. Kenapa? Karena Allah menghendaki. Begitu juga saya dan jamaah, saudaraku, jika Allah menghendaki kesuksesan kepadamu, pasti akan datang kepadamu.
Walaupun ada jutaan manusia yang ingin menghalangi kesuksesanmu, tidak akan ada artinya apa-apa. Amin. Itu iman yang ada isinya. Setelah iman ada isinya, baru latih bidikannya. Arahkan kepada arah yang lurus dan benar, agar sekali engkau tembak, maka tepat kepada tujuannya. Amin. Allahumma. Islamnya bagus, imannya bagus, namun jangan sampai salah kepada Allah. Jangan salah bertuhan. Imannya udah bagus, Islamnya bagus, namun Tuhannya salah, itu pun keliru. Betul nggak gitu? Harus tepat Tuhannya itu. Jangan Tuhan-Tuhanan, jangan Allah-Allahan. Allah yang beneran, Tuhan yang beneran, maka nanti hidupmu pun doamu akan jadi beneran. Amin. Setuju? Biar Tuhannya beneran, biar Allahnya beneran, ikutin ulama yang beneran, ikutin kiai yang beneran, biar diajak kepada Rasul yang beneran, nyampainya kepada Tuhan beneran. Amin. Emang ada Rasul-Rasulan? Ada. Malaikat-malaikatan juga ada. Itu Lia Eden ngaku malaikat ya. Nggak ngaku Jibril sih. Lia Eden. Kemarin lagi di Bogor nggak ngaku Nabi juga. Nabi apa di Bogor itu? Musadek ya. Allahumma sholli ala Musadek. Kurang kan? Ada. Macam-macam udah dunia kok cocok. Setuju jamaah?